Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ceri Indrayana dari SMK Sulu Bandung. Saya Denny Nugraha dari SD Negeri 219 Babakan Jati. Saya Irawan Setiawan dari SMP Negeri 28 Bandung. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tema Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Pak Ceri. Waalaikumsalam Pak Dewan. Iya, hari ini kan kita akan melakukan coaching nih. Saya bertindak sebagai observer hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa coaching hari ini memiliki rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur data atau memberikan pertanyaan berbobot ataupun bagaimana respon coach terhadap coaching. Di sini juga Pak Ceri mengikuti prinsip coaching ya, di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini? Yang pertama yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oh iya. Nah, ya, kompetensi yang lebih spesifik apakah yang ingin Pak Ceri kembangkan dari kedua kompetensi yang tadi disebutkan? Saya ingin bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach sehingga dia bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang sedang dia hadapi. Apa sih yang ingin Pak Ceri gali gitu dari atau harapkan gitu ya dari proses coaching kali ini? Yang pertama adalah coach bisa menyampaikan informasi yang sedetail-detailnya tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian coach sendiri bisa mendapatkan solusi dari diri sendiri. Gitu ya. Oke. Akhir kata, semoga sukses ya Pak dengan coaching yang akan Bapak lakukan. Semoga bisa berjalan dengan maksimal. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Denny, apa kabar? Pak Ceri, alhamdulillah saya aman. Alhamdulillah. Pak Denny, kemarin Pak Denny ngirim WhatsApp ke saya ingin bertemu dengan saya. Kira-kira apa yang disampaikan Pak Denny? Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Saya senang sekali bisa bertemu langsung dengan Bapak. Pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi Pak, bertanya terkait masalah di sekolah saya Pak, di mana pada tahun ini raport pendidikan di sekolah saya mengalami penurunan Pak di indikator kualitas pembelajaran. Saya resah Pak karena dengan tuntutan gitu Pak yang sekarang diharapkan oleh pemerintah, kan kita pembelajaran itu harus bermakna Pak ya. Nah, dirasakan oleh siswa dan orang tua dan bisa berdampak pada lingkungan. Tetapi ternyata melihat raport mutu pendidikan mengalami penurunan Pak di dalam kualitas pembelajaran. Jadi saya ingin berupaya untuk memperbaiki pada tahun ini Pak. Oke, Pak Denny punya keresahan terhadap raport mutu yang ada di sekolah Pak Denny terkait dengan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran. Oke, Pak Denny, kira-kira setelah bertemu dengan saya dan kita berdiskusi, apa yang ingin Pak Denny capai? Yang ingin saya capai tentunya dalam pertemuan ini saya ingin mengetahui solusi yang bisa saya lakukan terkait bagaimana merubah nilai raport
sekolah atau pendidikan terkait kualitas pembelajaran, Pak. Oke. Nah, Pak Denny, terkait dengan kualitas pembelajaran yang di rapat mutu Pak Denny, apakah yang sudah dilakukan Pak Denny? Yang sudah saya lakukan dengan teman-teman di sekolah tentu saja dengan melihat rapat mutu pendidikan khususnya di indikator kualitas pembelajaran, saya merasa kaget, Pak ya, Pak. Tapi di sini kami juga lantas tidak hanya diam saja. Kami melakukan pertemuan diskusi dengan kepala sekolah, seksi kurikulum, kesiswaan, dan seluruh unsur sekolah untuk berupaya bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah kita sudah merencanakan pertemuan, Pak. Oh, berarti Pak Denny sudah punya rencana ya? Sudah. Dan sudah mengagendakan dengan kepala sekolah dan juga guru-guru yang lain ya? Betul, Pak. Kira-kira apa yang akan dibahas di pertemuan tersebut? Nah, dalam pertemuan tersebut rencananya kita akan berfokus pada indikator peningkatan kualitas pembelajaran, Pak. Di mana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari hasil teman-teman yang sudah disampaikan gitu, Pak ya. Pendapat yang pertama adalah terkait perencanaan, Pak. Perencanaan pembelajaran yang tentunya di dalamnya mencakup model, metode pembelajaran serta penggunaan media, dan tidak merupakan keterlibatan peserta didik di dalam pembelajaran, Pak. Itu harus lebih diaktifkan lagi, Pak. Oke, berarti tadi ada permasalahannya yaitu tentang pemaksimalan media, model, dan potensi anak yang belum dimaksimalkan secara baik. Betul sekali. Itu menjadi permasalahan. Betul sekali. Nah, Pak Denny, kalau kita menilai Pak Denny ya tentang kondisi ideal yang ingin diharapkan Pak Denny dengan kondisi saat ini yang terjadi di sekolah Pak Denny, kira-kira sekarang kondisinya pada nilai berapa di tetap kembali Pak Denny? Kalau saya menilai untuk saat ini khususnya di pembelajaran itu Pak ya, ada di nilai 6, Pak. Oh, ada di nilai 6 ya. Betul. Tapi seandainya tadi Pak Denny dan tim bisa memaksimalkan tentang bagaimana metodenya, modelnya, kemudian medianya, dan memaksimalkan potensi anak, itu harapan idealnya seperti itu ya. Betul, betul, Pak. Nah, kira-kira dari harapan ideal sampai 10 itu harapannya ada yang keberapa? Kalau melihat untuk saat ini, karena memang masih ada guru-guru yang senior, Pak ya, yang harus kita bantu, tentu saja kita tidak bisa melangkah jauh gitu, Pak ya. Saya ingin berharap ada di nilai 8 gitu, Pak, untuk saat ini. Ada perubahan gitu, Pak ya, dari 6 ke 8 gitu. Oke, kalau di angka 8 itu kira-kira dari ketiga tadi itu yang dimaksimalkan, kira-kira mana dulu? Yang akan saya lakukan adalah yang bersama teman-teman tentu saja di dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sini, yaitu memaksimalkan perencanaan, Pak, di mana kita akan membuat modul ajar yang bisa dilaksanakan gitu, Pak ya. Walaupun kita masih bisa meniru gitu, Pak ya, tapi di sini harus bisa dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, Pak. Oke, berarti akan membuat semacam rapat atau Betul. pelatihan ya Pak ya, Betul. terkait dengan perencanaan pembelajarannya. Betul, Pak, dengan memaksimalkan komunitas belajar di sekolah, Pak. Baik, Pak Denny sudah membuat perencanaan kapan itu akan dilakukan? Insya Allah rencananya, Pak, kita akan melaksanakan kegiatan pertemuan itu di minggu depan. Sehubungan minggu ini kita masih melaksanakan MPLS terakhir kemarin, sekaligus minggu depan juga akan dilaksanakan penyampaian program sekolah dan program kelas kepada orang tua siswa, Pak. Oke, nah tentang perencanaan ini siapa aja nanti yang akan dilibatkan? Yang akan dilibatkan semuanya, Pak, mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan tentunya pihak-pihak yang memang bisa kita libatkan sebagai narasumber di dalam memaksimalkan penyampaian materi gitu, Pak, kepada guru-guru gitu, Pak. Oke, baik sekali Pak Denny. Saya tadi Pak Denny sudah menyampaikan tentang solusi-solusi ya yang akan coba dilaksanakan. Betul. Terkait dengan rapat mutu di sekolah Pak Denny, terutama terkait dengan kualitas pembelajaran ya. Betul sekali, Pak. Bagaimana perasaan Pak Denny setelah tadi kita melakukan diskusi? Alhamdulillah, Pak. Tadi sebelum saya bertemu dengan Bapak, saya masih bingung, Pak, terkait solusinya. Tapi saya setelah bertemu dengan Bapak, kita berdiskusi, ternyata saya
lebih dikuatkan lagi dengan rencana yang akan saya lakukan bersama teman-teman sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami di sekolah, dan raport mutu khususnya di kualitas pembelajaran di sekolah saya itu bisa lebih meningkat, Pak. Baik Pak Denny, terima kasih banyak Pak Denny. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Denny ya Pak? Betul, betul. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak Cherry. Apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi ya, kaitannya dengan indikator yang ingin Bapak kembangkan? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Pak Denny dan bisa berjalan baik. Saya sudah melakukan menyimak dengan penuh antusias, mendengarkan dengan aktif, dan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya Pak Denny bisa menyampaikan informasi yang detail, dan alhamdulillah Pak Denny tadi bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, luar biasa Pak. Tadi juga saya sudah melihat proses coachingnya sudah memenuhi alur tirta, dan Bapak juga sudah memakan pertanyaan berbobot dan bagaimana Bapak meresponnya kepada coach secara mendalam gitu ya. Nah, akhir kata Pak, ada pertanyaan lagi. Kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin Bapak kembangkan ke depannya supaya coaching yang Bapak lakukan bisa berjalan lebih baik lagi? Betul, saya ingin lebih banyak latihan lagi. Mungkin nanti bagaimana cara saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi terhadap coaching, sehingga proses coaching bisa lebih baik, dan coaching bisa menemukan permasalahan yang dan menemukan solusi yang lebih baik lagi terhadap masalah yang dihadapinya. Iya, luar biasa Pak. Sukses selalu Pak ya. Baik, Semoga baik, Pak. coaching yang dilakukan nanti bisa lebih maksimal dan lebih baik lagi Pak ya khususnya. Baik, baik Pak. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Denny. Bagaimana kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Denny? Alhamdulillah saya juga baik. Ya. Baik Pak Irwan, sebelum nanti Pak Irwan melakukan kegiatan coaching, tentunya kita harus melakukan pra-observasi, di mana ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait proses pelaksanaan coaching ini, tentunya ada beberapa rubrik. Yang pertama, apakah Bapak Irwan sudah mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan alur tirta? Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga nanti akan mengobservasi sejauh mana respon dari coaching terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Irwan selaku coaching. Dan tentunya Bapak Irwan harus memperhatikan terkait prinsip coaching, yaitu mengenai kemitraan, proses kreatif, dan memenuhi atau memaksimalkan potensi. Apakah kompetensi yang ingin kembangkan di dalam kegiatan coaching yang Pak Irwan lakukan nanti? Ya, kalau saya sih kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama yang ingin dilakukan di coaching ini adalah bagaimana memunculkan pertanyaan berbobot, dan bagaimana merespon coaching secara mendalam. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, dari kompetensi yang sudah Bapak tadi sampaikan, kompetensi mana yang spesifik ingin Bapak Irwan untuk kembangkan? Kalau saya sih ingin mengembangkan bagaimana saya memunculkan pertanyaan berbobot pada ini, agar nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh dapat membantu coaching untuk memunculkan ide-idenya seperti itu. Ya, baik. Pertanyaan terakhir, tentunya dari kompetensi yang tadi sudah disampaikan yang ingin digali, indikator mana yang ingin dikembangkan lagi dari proses coaching tersebut? Ya, indikator bagaimana kita mengajukan pertanyaan berbobot aja sih Pak Denny ya. Dengan pertanyaan berbobot akan memunculkan bagaimana ide-ide dari yang sebenarnya sudah dimiliki oleh coaching itu sendiri. Ya, baik Pak Irwan, karena waktu kita terbatas, kita sudahi proses pra-observasi ini. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan sukses dan lancar. Ya, terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Ceri. Waalaikumsalam Pak Iriawan. Malam-malam nelfon saya ingin ketemu. Kira-kira ada apa Pak Ceri? Betul sekali Pak Iriawan. Ada permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Pak Iriawan ya. Ini terkait dengan kondisi anak-anak di kelas saya. Jadi saya sudah 2 kali bertemu ini di awal tahun pelajaran, dan dari 2 kali pertemuan ini ada beberapa siswa yang nggak hadir Pak Iriawan. Jadi dari total 32 siswa di kelas saya yang hadir di pertemuan pertama hanya 25, kemudian di pertemuan kedua itu hanya 20, jadi cukup banyak ini Pak Iriawan. Ya. Kira-kira nih Pak, apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Kemarin saya sudah bertanya sih ke anak Pak Iriawan ya, ke teman-temannya, ke KM-nya, ke sekretaris di kelasnya gitu. Mengapa anak-anak ini tidak masuk gitu ya, tapi jawaban anak-anak ada yang bilang sakit gitu ya, ada yang bilang izin, tapi ketika saya tanya surat sakitnya, surat izinnya nggak ada gitu ya. Oh iya, kira-kira nih Pak, dari permasalahan tadi apa sih yang ingin Bapak lakukan gitu supaya anak-anak tuh bisa sekolah gitu Pak, bisa rajin gitu ya? Nah itu Pak Iriawan, masih saya sempat gitu ya setelah berdiskusi dengan anak-anak, dan saya ingin bertanya ke teman-teman guru yang di tahun lalu mengajar, karena saya ini kan di kelas 11 ya. Saya ingin bertanya ke guru-guru yang mengajar di kelas 10 dulu, apakah kondisinya sama seperti ini itu di kelas ini, apakah berbeda gitu ya. Kalau misalkan berbeda berarti ada permasalahan yang perlu saya evaluasi, apakah ini permasalahan ada di saya karena agak suka dengan saya gitu ya, karena ini baru 2 kali pertemuan. Kalau misalkan nggak senang dengan metode atau metode saya belajar juga, ini kan belum mulai ya dari pertemuan. Jadi perlu diidentifikasi lebih mendalam siapa yang menjadi penyebabnya. Iya betul. Jadi Bapak berencana untuk melakukan identifikasi dulu Pak ya? Betul. Nah kira-kira Pak, dengan melakukan identifikasi, siapa saja sih Pak yang mau Bapak ajak gitu Pak untuk mengidentifikasi permasalahan ini? Yang pertama tadi saya ingin coba berdiskusi dengan guru yang mengajar di tahun sebelumnya, kemudian saya ingin ngobrol dengan wali kelasnya, ya wali kelas sebelumnya, dan yang ketiga adalah dengan guru BK-nya, ya guru BK, karena mungkin mereka punya catatan terhadap anak-anak yang pada saat ini mereka sudah 2 kali nggak datang di pertemuan saya. Iya, jadi tadi Bapak akan mengajak guru sebelumnya mungkin ya, BK dan wali kelasnya. Nah, kira-kira nih Pak, apa saja sih Pak yang ingin Bapak lakukan lebih jauh lagi gitu setelah mengajak ketiga guru ini, apa sih yang ingin dilakukan kepada siswa gitu Pak? Nah, seandainya saya nanti sudah punya jawaban ya terhadap kondisi sebelumnya, mungkin nanti juga saya akan coba melakukan segitiga restitusi Pak Iriawan. Saya ingin ngobrol dengan anak secara langsung face to face gitu ya. Dan kira-kira apa sih yang mereka tidak hadir di kelas saya. Oh iya, jadi Bapak tadi ingin mengajak 3 guru dan melakukan segitiga restitusi kepada siswa-siswa yang tidak hadir Pak ya? Betul sekali. Itu merupakan ide yang bagus Pak, menurut saya harus dicoba. Kira-kira Bapak akan melakukan hal tersebut kapan ya Pak? Mungkin di minggu depan saya sudah menjadwalkan itu Pak Iriawan. Saya mungkin di hari Selasa, kalau di Senin saya akan coba ngobrol dengan guru tadi ya, dengan wali kelasnya dan guru BK-nya di hari Senin, dan di hari Selasanya saya ingin ngobrol dengan mereka, dan saya akan minta bantuan dengan wali kelas untuk menghadirkan mereka ini bertemu dengan saya. Oh gitu. Ya, Pak. Bagus Pak. Sukses ya Pak ya. Baik Pak Iriawan. Semoga kedepannya siswa-siswa yang tadi asal tidak masuk bisa masuk, dan segitiga restitusi yang Bapak lakukan berjalan dengan efektif Pak ya. Baik Pak Iriawan. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan diskusi ini Pak? Alhamdulillah Pak Iriawan. Tadi saya bingung ya, makanya saya mengajak Pak Iriawan untuk bertemu. Saya agak bingung kira-kira solusinya seperti apa gitu ya. Nah, anak-anak saya, apakah ada kesalahan dengan saya gitu sehingga mereka nggak senang dengan saya gitu, kabur dari pelajaran saya. Tapi setelah berdiskusi saya akhirnya dapat ide baru ya,
ide-ide baru terkait pendekatan apa yang mesti saya lakukan. Iya, sukses ya Pak ya. Baik Pak Irwan. Ya, semoga berjalan lancar. Baik, alhamdulillah Bapak Irwan. Tadi Pak Irwan sudah melakukan observasi terkait coaching dengan Bapak Cherry. Iya. Bagaimana perasaannya Pak Irwan? Alhamdulillah, saya bahagia gitu ya, sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta dan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Cherry sehingga beliau menemukan solusi gitu dari permasalahan yang tadi beliau munculkan. Ya, berarti tadi saya juga sudah melihat pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Pak Irwan terhadap Bapak Cherry. Sudah muncul alur tirtanya, lalu menyampaikan pertanyaan berbobot, dan Pak Cherry sudah menyampaikan solusi terhadap masalah yang dikemukakan. Pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah dilaksanakannya proses coaching tadi? Mungkin lebih ke bagaimana memahami coaching secara mendalam mungkin ya, karena bagaimanapun juga setiap coaching itu kan memiliki karakteristik berbeda ya. Nah mungkin saya juga harus mengembangkan kompetensi tersebut agar coaching lebih terbuka, mungkinnya lebih lagi memunculkan ide-ide yang lebih bagus lagi gitu ya. Seperti itu ya. Luar biasa Pak Irwan. Mudah-mudahan pada pelaksanaan coaching selanjutnya itu akan lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita bisa bekerja sama lagi Pak Irwan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Denny, apa kabar? Alhamdulillah, damang Pak saya. Alhamdulillah Pak Denny. Pak Denny hari ini akan melakukan proses coaching ya Betul Pak. dengan Pak Dewan. Betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal mungkin yang perlu Pak Denny perhatikan, bahwa selama proses coaching ada rubrik penilaian. Yang pertama, saya akan melihat mengobservasi apakah Pak Denny sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Denny apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching, dan nanti juga saya akan observasi bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Denny. Baik Pak. Nah, kemudian tolong juga nanti ketika proses coaching Pak Denny memperhatikan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Baik Pak. Nah, oke Pak Denny, itu dari rubrik penilaiannya. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan Pak Denny, kira-kira dari proses coaching yang akan Pak Denny lakukan, kompetensi apa yang ingin Pak Denny kembangkan? Baik, terima kasih Pak. Di dalam proses coaching nanti bersama Pak Irawan, tentu saja saya akan melakukan pertanyaan dengan alur Tirta. Yang kedua akan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga saya juga akan menggali solusi dari masalah yang disampaikan oleh Bapak Irawan. Oke, dari beberapa tadi yang yang dikembangkan oleh Pak Denny, kira-kira kompetensi mana yang spesifik ingin lebih dikembangkan lagi? Baik, kompetensi yang spesifik yang saya ingin gali atau kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan menggali masalah dan tentunya dengan solusi yang bisa disampaikan oleh Pak Irawan, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan langsung dengan secepatnya oleh Pak Irawan. Oke, baik Pak Denny. Pertanyaan terakhir Pak Denny, terkait indikator keberhasilan dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Denny, kira-kira indikatornya seperti apa saja? Nah, indikator yang akan saya lakukan adalah tentu saja dengan melakukan pertanyaan dengan alur Tirta, lalu selanjutnya dengan pertanyaan yang berbobot dan menggali hal-hal yang bisa saya kaitkan dengan masalah, dan mudah-mudahan Pak Irwan bisa menemukan solusi dari masalah yang beliau sampaikan. Oke, baik Pak Denny, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya dari kegiatan praobservasi ini. Terima kasih. Selamat melakukan proses coaching dengan Pak Irwan nanti. Siap, terima kasih Pak atas sarannya Pak. Baik Pak Denny. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Denny. Bagaimana kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah baik Pak Denny.
Baik Pak Irwan, kemarin Pak Irwan nelpon nih, katanya pengen ketemu, pengen ada yang ingin disampaikan. Silahkan Pak Irwan. Ya, jadi gini Pak Denny, saya tuh ingin ingin minta solusi mungkinnya atau ingin berdiskusi mengenai siswa saya nih Pak Denny, satu orang sebetulnya mah. Tapi siswa itu jarang masuk gitu ya, jarang masuk. Mungkin sudah seminggu 2 minggu ya tidak masuknya tuh. Seperti itu Pak Denny. Oh baik. Jadi ini terkait masalahnya itu ada siswa yang jarang masuk ya. Iya betul. Siswanya banyak atau sendiri Pak? Ya ini sendiri, Sendiri. namanya Adil gitu ya. Adil, baik. Baik, terkait masalah siswa tersebut, kira-kira apa penyebab siswa tersebut sehingga jarang masuk Pak? Saya sudah tanyakan ke temannya ya, yang rumahnya berdekatan, katanya Fadil ini merupakan siswa tidak mampu gitu ya. Hampir setiap hari katanya ikut ayahnya mulu gitu Pak. Nah saya juga kaget gitu, oh ternyata Fadil ini ikut mulu dengan ayahnya. Dan ya saya tuh ingin ketemu gitu ya dengan Fadil gitu, ketika di sekolah ingin bertanya gitu, tapi masih belum bisa gitu. Belum bisa, baik. Baik. Lalu apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mengkonfirmasi Fadil ini ya Pak ya, untuk mengetahui kondisinya seperti apa yang menyebabkan Fadil ini jarang masuk Pak? Nah ini Pak, saya tuh kemarin tuh sama Fadil tuh ya ingin menghubungi gitu ya, tapi masih belum bisa atau belum, mungkin saya belum menemukan nomor handphonenya ya, karena kan mungkin siswa RMP ya, kayak juga tidak punya HP katanya. Jadi saya juga kebingungan gitu, ingin ke rumahnya takutnya tidak ada gitu ya. Saya juga sudah berkomunikasi juga dengan BK gitu ya. Sebaiknya sih sama BK saya home visit aja sih di waktu-waktu sekiranya Fadil dan ayahnya itu ada di rumahnya gitu ya. Ya baik. Dari tadi yang sudah Bapak sampaikan terkait penanganan Fadil ini, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya sudah berusaha menghubungi orang tuanya, lalu berkonsultasi atau berkoordinasi dengan guru BK juga. Dan ada salah satu solusi yang yaitu home visit gitu Pak ya. Nah ini sebetulnya sudah baik yang sudah Bapak lakukan ya. Nah kira-kira kapan nih rencana Bapak akan melakukan rencana yang sudah Bapak siapkan ini? Ya paling saya rencana sih Pak segera mungkin, karena ini Fadil sudah 2 minggu tidak masuknya. Jadi saya berencana akan melakukan home visit, mungkin jamnya pagi-pagi sekali Pak ya, tapi nanti saya akan izin ke kepala sekolah, mungkin walaupun nanti tidak ada akan saya usahakan mungkin tunggu, atau mungkin saya bisa ke tetangganya Pak, mungkin minta nomor handphone, bila mana nanti Fadil atau orang tuanya sudah di rumah, mungkin ya saya bisa home visit di jam itu mungkin Pak ya, seperti itu ya. Ya bagus, mudah-mudahan nanti ketika Bapak melaksanakan rencana yang sudah Bapak buat, tentunya bersama guru juga, mudah-mudahan dilancarkan Pak, sehingga nanti Fadil ini bisa segera kembali ke sekolah. Nah, mungkin selain hal-hal yang tadi apa penyebab Fadil tidak masuk itu Pak ya, terkait dengan mungkin RMP siswa tersebut Pak ya, ada faktor lainnya tidak Pak yang menyebabkan Fadil ini sehingga jarang masuk Pak? Ya, jadi saya sudah ngobrol juga sih dengan beberapa teman juga gitu, bahwa memang saya khawatir gitu Pak ya, Fadil itu masuk zona nyaman yang dianggap oleh Fadil gitu ya, mungkin sudah bisa mencari uang sendiri gitu Pak ya, sudah merasa bisa membeli segala sesuatu dari hasil jerih payahnya. Namun kan yang saya inginkan kan Fadil tetap sekolah gitu Pak ya, bagaimanapun juga gitu, sekolah ini penting, bagaimana dapat memberikan ilmu yang bermanfaat ya, setidaknya mungkin nanti Fadil bisa memiliki kehidupan yang lebih baik gitu Pak ya, masa depan yang cerah. Baik, tadi saya sudah sangat lengkap mendengarkan apa yang sudah Bapak rencanakan. Tentunya Pak, terkait dengan penanganan masalah terkait kehadiran siswa sejauh ini, sekolah yang Bapak tempati ini sudah memaksimalkan mungkin Pak ya usaha-usaha. Tentunya di sini Bapak mempunyai penilaian nih untuk saat ini, kira-kira berapa nilai yang Bapak
anggap gitu ya, atau Bapak nilai sendiri, melakukan refleksi. Jika dimaksimalkan 10, berada di nilai berapa Pak terkait dengan penyelesaian masalah terkait kehadiran siswa? Kalau untuk masalah ini sih saya nilai 7 Pak ya. 7 kehadiran di sini. Cuman menurut saya sih sebenarnya masih bisa dimaksimalkan. Lebih bisa dimaksimalkan lagi Pak ya. Harapannya Pak menaik jadi berapa Pak? Ya mungkin bisa angka 9. 9 Pak ya. Tentu saja di sini dengan adanya peningkatan ke 9 sini tentunya perlu ada upaya lagi. Kira-kira apa upaya maksimal yang belum dilaksanakan dan kira-kira bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini untuk aktifkan kehadiran siswa di sekolah Bapak? Ya, jadi kalau saya lihat Pak, mungkin bisa jadi sekolah itu mendukung bagaimana ketidakhadiran siswa walaupun hanya sehari Pak ya, mungkin bisa lebih diprioritaskan. Ini kenapa gitu? Atau membuat aturan mungkin ya, aturan yang jelas ketika siswa tidak hadir tanpa keterangan 1 atau 2 hari, mungkin bisa langsung membuat memberitahu kesiswaan, BK dan wali kelas untuk segera mencari tahu ini kenapa siswa tidak hadir, walaupun memang tidak bisa dihubungi orang tuanya dengan catatan siswanya SPMP Pak ya. Mungkin bisa bertanya ke siswa yang dekat dengan rumahnya gitu, ini kenapa gitu, biar terus jam berapa ada di rumahnya, biar ketika home visit mungkin siswa, guru gitu ya, dan BK itu bisa bertemu langsung dengan siswa dan orang tua tersebut. Baik Pak, luar biasa sekali rencana yang akan Bapak laksanakan bersama teman-teman di sekolah ya. Nah, karena keterbatasan waktu tentunya saya harus mengakhiri Pak coaching ini. Nah, kira-kira Pak, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan coaching hari ini Pak? Ya alhamdulillah, perasaan saya jadi lega Pak. Jadi tahu gitu ya apa yang harus saya lakukan gitu, dan jadi merasa lega gitu ya, apa yang saya ada di dalam hati saya itu keluar gitu, jadi lega gitu Pak. Long Pak ya? Long, betul Pak, long banget. Jadi ketika nanti saya melakukan tindakan-tindakan gitu Pak ya, tindakannya sudah sangat arah dan terukur gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Irawan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berlanjut Pak ya, dan saya tunggu kabarnya nanti setelah Bapak melakukan rencana aksi terkait dengan masalah tadi terkait kehadiran siswa. Ini saya harapkan siswa dari sekolah Bapak lebih disiplin lagi terkait kehadiran. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi dilancarkan Pak ya. Ya, terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama Pak Irawan. Oke, selamat Pak Denny. Alhamdulillah tadi Pak Denny sudah melakukan proses coaching dengan Pak Riawan ya. Betul Pak. Pak Denny, setelah melakukan proses coaching tadi, apa yang dirasakan oleh Pak Denny? Saya sangat senang sekali telah melakukan coaching dengan Pak Irawan, karena Pak Irawan sangat jelas menyampaikan masalah dan saya bisa menggali solusi dari masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Irawan. Oke Pak Denny, betul sekali. Tadi Pak Denny sudah melakukan proses coaching dengan baik ya. Selama coaching dengan Pak Riawan, saya sudah mengobservasi bahwa Pak Denny tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Denny sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Pak Riawan. Termasuk juga tadi saya sudah bisa melihat bagaimana respon Pak Riawan terhadap merespon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Denny, dan saya lihat tadi Pak Riawan bisa menemukan solusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi. Betul. Pertanyaan terakhir Pak Denny, setelah tadi Pak Denny melakukan proses coaching, kompetensi apa yang ingin terus dikembangkan oleh Pak Denny? Setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama Pak Irawan, tentunya saya ingin lebih meningkatkan dan memahami lagi terkait alur tirta Pak. Karena dengan memahami alur tirta tentunya saya akan lebih baik lagi melakukan coaching di saat mendatang Pak. Baik Pak Denny, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Denny dengan kegiatan coaching hari ini bisa tercapai Pak Denny. Siap, terima kasih juga Pak. Sama-sama Pak. Baik Pak Denny, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Demikianlah praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik.
Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.